Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara tentang prediksi ekonomi, tepatnya prediksi pasar modal Indonesia di tahun macan air 2022. Jadi prediksi yang jitu untuk Anda semuanya, bagaimana Anda bisa mengantisipasi tahun depan 2022, tahun macan air yang penuh ketidakpastian, penuh gonjang-ganjing, tahun yang penuh dengan inflasi tinggi di seluruh dunia, tahun yang benar-benar sangat-sangat mencekam, tahun yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan, karena bibit-bibit bom waktu, bibit-bibit mengancam di tahun 2022 itu sudah muncul, sudah ada sekarang ini, tinggal meledak nanti di tahun macan air 2022. Jadi saya mau kasih solusi kepada Anda supaya Anda bisa antisipasi sebelum Anda kecebur di jurang beramai-ramai seperti pengalaman-pengalaman. Orang bijak itu belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman dari orang yang sudah pernah mengalaminya, supaya Anda, saudara-saudara semuanya, tidak perlu untuk mengalaminya. Anda cukup mengikuti orang yang sudah pernah mengalaminya. Saya sudah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian luar biasa market crash. Jadi saya mau di sini video ini sebenarnya saya punya maksud adalah untuk berbagi kepada Anda semuanya, pada saudara-saudara semuanya, supaya Anda itu terbebas dari masalah ini. Anda itu aman, Anda itu bisa antisipasi musibah yang nanti terjadi di tahun yang sangat mencekam, tahun yang sangat mengkhawatirkan, seperti varian virus of concern Omicron seperti itu. Jadi tahun yang penuh mengkhawatirkan. Anda harus mengkhawatirkan kita memang harus positive thinking Nah, inilah positive thinking di sini, bahwa Anda sudah tahu bahwa data-data indikator ekonomi itu mendukung sesuatu yang terjadi nanti Selalu itu kita itu berbicara tentang data, dan kita bicara tentang sejarah itu selalu dia mengulang-ulang terus kejadian itu. Inflasi yang cukup tinggi di Amerika, data bulan November yang 6,8% itu tertinggi sepanjang sejarah 39 tahun yang lalu, tahun 1982. Mungkin Anda yang menonton video ini belum lahir Itu inflasi sekarang ini lebih tinggi dari tahun 1982. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan. Jika Amerika sudah begitu inflasinya tinggi, maka China akan inflasi cukup tinggi juga, dan itu akan merembet ke seluruh dunia akan kena dampaknya. Jangan Anda mengatakan bahwa kita di Indonesia tidak kena dampaknya. Kita akan kena dampaknya. Kita ini masuk ke dalam yang namanya era globalisasi. Kita akan kena dampak yang namanya spillover Kita pasti kena dampak itu, karena kita juga tergantung ekspor kita terhadap negeri China, Amerika, dan impor juga kita. Jadi itu sangat punya dampak sekali Semua negara akan kena dampaknya dari dua negara besar ini, Amerika Serikat dan China. Jika mereka inflasi yang cukup tinggi, mereka akan ada kesulitan maka semua juga akan mengalami hal yang sama, kesulitan. Jadi ini hal yang wajar, bukan hal yang mereka. Ini hal berdasarkan indikator ekonomi, berdasarkan barometer ekonomi Jadi Anda harus pahami, Anda cermati ini Nah, saya mau kasih tips prediksi tentang pasar modal Indonesia Bursa Efek Indonesia di tahun macan air 2022. Tinggal 20 hari lagi sekitar 2 minggu lagi sudah memasuki tahun macan air tahun 2022. Nah, yang harus Anda cermati, yang Anda harus waspada, yang Anda harus lebih hati-hati, lebih concern di sini Anda memasuki tahun baru
ya, Januari masih euforia. Anda tutup mata saja, Anda beli saham-saham yang sudah biasa Anda beli, yang awal-awal bulan November, akhir Oktober turun, ya, karena varian of concern itu, Omicron itu. Nah, sekarang Anda kolek lagi, Anda beli lagi, ya. Dia akan naik juga saham-saham itu ya, pertambangan dan lain, perbankan, digital ya, dan lain-lain itu yang akan naik juga nanti di awal-awal tahun ya, seperti saham Indofood itu, saham consumer good jangan lupa Anda harus kolek ya, setiap musim hujan tetap akan naik ya. Itu akan naik di Januari, Februari setelah Imlek ya. Setelah Imlek Anda harus siap-siap 1 minggu ke depannya Anda harus cuci gudang ya. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya sudah selalu mengatakan bahwa selesai Imlek Anda harus cepat-cepat cuci gudang. Cuci gudang, Anda keluar ya. Ini saya cuman berbagi ya. Terserah Anda tidak mau keluar, Anda tidak mau cuci gudang, Anda menikmati itu terserah Anda ya. Risiko tanggung penumpang ya. Risiko tanggung masing-masing ya. Saya cuma kasih solusi, kasih gambaran kepada Anda ya. Keputusan di tangan Anda, oke? Yang saya katakan nanti bahwa ada pengumuman kebangkrutan perusahaan. Nanti kejadian sejarah pasti berulang seperti Lehman Brothers bangkrut pada tahun 2008. Maka ini juga akan terjadi dengan di China. Perusahaan nomor 2 terbesar di China, China Evergrande, akan mengumumkan bahwa saya telah bangkrut setelah Imlek. Dan kejadian itu dampaknya besar sampai ke seluruh dunia, efeknya itu. Maka inilah yang nanti dikatakan global market crash. Dengan inflasi yang tinggi, dengan Amerika juga, maka market crash di bulan Maret itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari, itu akan terjadi. Jadi Anda harus setelah Imlek 1 Februari, Anda ingat Imlek itu tanggal 1 Februari, 1 minggu kemudian Anda harus cuci gudang ya. Ulang-ulang saya katakan video ini, cuci gudang, Anda jual posisi Anda keluar dari pasar. Anda tunggu dulu, market crash, jatuh semuanya. Nah, disitulah Anda mulai masuk kembali di pasar modal. Anda masuk kembali ya, karena itu akan di market itu pasti crash ya, karena ciri-cirinya ada Bank Sentral Amerika The Fed pasti akan naikin suku bunga. Jika Bank Sentral naikin suku bunga, disitulah saatnya fondasi awalnya kontraksi ekonomi, pas mencari equilibrium baru, keseimbangan baru, mulai masuk ke ekonomi yang baru, yaitu ekonomi era suku bunga tinggi di situ. Jadi itu akan ada kontraksi, ada market crash, akan jatuh semuanya, semua akan jatuh di situ. Nah, setelah semua jatuh itu, saham-saham sektor yang perlu Anda cermati di pasar modal Indonesia adalah, satu adalah tetap consumer goods, karena consumer goods itu tetap akan naik ya. Sudah sekian lama di pandemik ya, consumer goods akan berpesta pora nanti di kuartal kedua ya, kuartal kedua tahun 2022 ya. Saham-saham consumer goods Anda boleh di sektor consumer good ya, Anda bisa lihat yang blue chip yang bagus-bagus, Anda bisa kolek ya. Saya tidak mau sebutkan nama-nama sahamnya kecuali dia memberikan sesuatu kepada saya. Saya cuma mengatakan bahwa saham sektor consumer good. Yang kedua yang harus Anda cermati adalah perbankan. Sektor perbankan ini akan menggeliat, akan naik gila-gilaan setelah market crash ini. Anda harus membeli saham-saham sektor perbankan ya. Yang sektor perbankan, semua saham-saham blue chip di sektor perbankan, dan juga yang sekarang positif di era-era sekarang mungkin ya sektor perbankan digital ya, mungkin itu yang perlu Anda cermati ya, sebagai alternatif investasi, alternatif trading Anda di tahun macan air 2022 nanti ya. Nah, yang terakhir bahwa masalah inflasi yang cukup tinggi ini ya, ini membuat yang selalu dikatakan yang monster atau anjing gila ya, atau serigala atau King Kong yang selalu di dalam kandang yang diam, tidak bergerak-gerak ini, keluar dari kandang
dan dia akan mengamuk nanti itu pada tahun depan. Apa yang dia itu adalah apa? Barang ini yang sangat luar biasa, yang selalu diam, tapi kalau ngamuknya itu tidak bisa terbendung, naik terus, dan dia harus naik terus melawan inflasi itu, dan dia selalu menang di atas inflasi. Nah, ini lagi saya katakan ulang-ulang lagi, dia selalu menang di atas inflasi. Ya, monster itu adalah gold, emas murni 24 karat, logam mulia, akan menggeliat naik. Harga emas dunia akan naik. Ya, jadi 2.125 per troy ounce itu bakal tembus ya. Saya tidak tahu, banyak yang memprediksi 3.000, ya mungkin bisa lebih dari 3.000 lagi. Dan kalau emas itu sudah naik, sulit untuk dibendung. Dia akan bertahan 1 sampai 2 tahun. Mungkin 2023 baru emas itu kembali koreksi lagi. Setelah ekonomi setelah suku bunga naik, itu ekonomi masih konstruksi. Jadi itu market belum pulih. Market dunia, market global itu lagi mencari titik keseimbangan baru untuk balik lagi. Ini kita bicara tentang teori ekonomi. Ini sudah ada sejak kita di bangku kuliah. Jadi mereka mencari titik keseimbangan baru lagi. Ya, itu bukan satu bulan, 2 bulan. Itu butuh 1 tahun. 1 tahun baru ekonomi itu balik. Jadi selama 1 tahun itu emas masih pelan-pelan naik terus sampai melebihi dari inflasi yang terjadi. Ya, jadi untuk pasar modal Indonesia, yang Anda yang trading saham atau Anda yang investasi saham, yang perlu Anda cermati adalah saham. Ya, Anda sudah tahu sendiri ya, saham-saham logam ya, atau saham khusus saham pertambangan emas. Ya, mungkin saya kasih bocoran sedikit, yaitu ada BRMSA. Mungkin Anda bisa cermati saham itu dan sektor pertambangan logam ya, emas dan lain-lain. Nah, jangan lupa itu perbankan itu perlu ya, karena ada perbankan itu pasti akan naik karena The Fed ya, Bank Sentral Amerika telah menaikkan suku bunga ya. Jika Bank Sentral Amerika naikkan suku bunga, maka Bank Indonesia ya, Gubernur BI-nya juga pasti naikin suku bunga. Jika ada kenaikan suku bunga, maka itu menarik kembali uang itu masuk ke bank. Jadi bank-bank itu akan menggeliat lagi, bank kembali akan positif lagi ya. Bank itu, dan disitulah banyak sekali bank yang mendapatkan keuntungan laba nanti di tahun 2022. Jadi yang perlu Anda cermati adalah saham perbankan, consumer good, sektor perbankan, sektor consumer good, dan yang emas. Jangan lupa, emas itu pasti akan naik lama, 1 tahun bertahan. Oke, inilah tips-tips ya untuk prediksi untuk tahun 2022, tahun macan air ini yang saya berikan kepada Anda semuanya. Bahwa yang saya berikan ini, kasih informasi kepada Anda ini supaya Anda bisa antisipasi bahwa itu market crash itu tahun 2022 itu pasti terjadi. Jadi Anda harus, yang saya katakan ulang lagi, cuci gudang itu harus Anda cermati itu ya. Ini akan termasuk ke dalam. Nah, disitulah Anda serok semuanya, dan Anda bisa jadi pemenang di sini, pemenang yang sangat luar biasa. Anda bisa mengalahkan itu Warren Buffett di sini. Ini kesempatan emas di pasar modal Indonesia akan terjun juga, akan jatuh mengikuti pasar di Amerika Serikat, di seluruh dunia, di Eropa dan di mana-mana. Ini akan terjun dalam indeks saham gabungan kita, akan jatuh terperosok dalam. Di situ Anda serok kembali. Inilah peluang yang jarang terjadi. Inilah momen yang jarang sekali terjadi. Inilah kesempatan. Terserah Anda mau percaya video ini atau tidak. Yang penting saya sudah berbagi kepada Anda sudah mendapatkan solusi di sini. Paling tidak itu sudah masuk dalam pikiran Anda sudah antisipasi, Anda sudah berjaga-jaga di sini, ya. Oke. Saya pikir ini cukup di sini informasi bisnis dan investasi, ya, informasi tentang bagaimana keadaan pasar modal di tahun macan air 2022. Semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di sini, menjadi inspirasi bagi Anda, dan
ini bisa membuat Anda profit maksimal di tahun 2022. Jangan sampai Anda mengulangi kesalahan orang-orang yang terdahulu, yang sudah selalu, karena mereka tidak mendapatkan informasi, ya, karena belum ada zaman YouTube di sini. Jadi mereka tidak mendapatkan informasi yang berharga, pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang sudah mengalaminya, ya. Saya ini sudah dari tahun 98, ya. Saya sudah melihat itu market crash, melihat krisis moneter Asia, ya. Tahun 2000, ya. Tahun 2008 saya alami sendiri, uang saya habis di situ. Dan kembali lagi kita melihat, kita akan saksikan bersama nanti di tahun 2022. Apa yang terjadi di tahun 2022 itu adalah sejarah yang selalu berulang-ulang terus, ya. Jadi saya mau kasih informasi, jadi saya berikan informasi ini adalah berdasarkan data, berdasarkan sejarah, berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan data-data itu sudah mendukung. Anda bisa lihat sendiri, inflasi yang cukup tinggi di Amerika ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Dan juga itu kasus hutang China, perusahaan properti China Evergrande itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Oke, saya berikan untuk tahun 2022 itu ada 3 sektor, ya, tadi, ya, sektor, saya ulang lagi, sektor consumer good, sektor perbankan, dan sektor pertambangan. Ya, di sini yang paling khususnya emas, ya. Terserah Anda mau pertambangan lain juga oke lah, itu akan mengikuti, biasanya begitu. Nah, tapi yang perlu Anda hindari, yang jangan Anda sentuh adalah saham-saham real estate, sektor properti. Di tahun 2022, di tahun inflasi yang cukup tinggi di seluruh dunia, jangan coba-coba Anda sentuh saham sektor properti. Ingat, itu kebalikan. Karena jika semua orang di dunia membalikan investasinya kepada logam mulia emas, maka mereka meninggalkan sektor properti. Jadi Anda jangan coba-coba sentuh saham sektor properti. Ya, jadi tadi saya berikan tentang saham yang perlu Anda cermati, ini juga saham yang Anda harus lewatkan, yaitu sektor properti. Jangan coba-coba Anda sentuh sektor properti. Itu kebalikannya dari emas. Jika orang investasi di emas, orang akan tinggalkan properti. Ingat itu, ya. Jangan coba-coba sentuh saham sektor properti. Oke, terima kasih. Semoga Anda pahami apa yang saya bagikan ini, ya, supaya berguna untuk Anda dan Anda sukses, Anda profit maksimal. Oke, jangan lupa di bawah video ini ada tulisan subscribe, ya. Saya mohon dengan hormat, jika Anda tidak keberatan, Anda menghargai video ini, Anda tolong subscribe channel YouTube ini dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Sukses untuk Anda. Terima kasih.